Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasinandia Anggreni, NPM 1821110010. Nah, di dalam video kali ini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan pembelajaran dan tahap menggunakan e-learning dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kata-kata e-learning, daring, kuliah online, sekolah online sudah menjadi bagian dari sistem pendidikan di Indonesia pada tahun 2020 ini. Hal tersebut merupakan inovasi dari sistem pendidikan di Indonesia dalam pembelajaran selama masa pandemi. Seperti yang kita ketahui nih, selama pandemi COVID-19 kita diharuskan untuk belajar di rumah saja. Jadi, kita diharuskan untuk tidak melakukan kontak fisik dan menjaga jarak sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Jadi, bisa kita simpulkan nih, e-learning merupakan metode pembelajaran yang menggunakan media elektronik sebagai pendukung proses belajar mengajar dengan media internet, jaringan komputer ataupun komputer yang terhubung dengan komputer lainnya. Nah, dengan penggunaan perangkat elektronik ini, maka e-learning baru bisa dijalankan ya teman-teman. Nah, setelah saya searching di Google, ternyata banyak sekali aplikasi-aplikasi untuk mendukung pembelajaran e-learning ini. Nah, salah satu contohnya seperti yang kita ketahui, Ruang Guru, Zeniusnet, Edmodo, Google Classroom, Sekolah.mu, dan lain sebagainya. Oke, baik, kita akan memasuki tahap-tahap pembelajaran. Oke, tahap-tahap pembelajaran. Tahap pertama yaitu pengenalan metode pembelajaran. Di sini saya menggunakan metode blended learning dengan menggunakan aplikasi Edmodo dan aplikasi Sekolah.mu. Yang pertama, seperti yang kita ketahui, kita harus mendownload aplikasi tersebut. Aplikasi tersebut bisa kita download di Google maupun Google Play Store. Setelah itu, tentukan kalian memiliki data ya. Lalu selanjutnya kita login ke dalam aplikasi tersebut. Lalu kita membuat akun. Selanjutnya, setelah kita mendownload, login, bikin akun. Nah, setelah 3 hal tersebut kamu laksanakan, kamu sudah bisa melakukan e-learning. Guru sudah bisa untuk memberikan materi kepada siswa-siswanya. Contohnya dalam menggunakan Edmodo, saya akan memberikan video mengenai seperti apa aplikasi Edmodo tersebut dan langkah-langkah untuk masuk dalam Edmodo. Nih ya, setelah kalian download aplikasi Edmodo, itu bentuk profilnya. Lalu ini merupakan beranda dari Edmodo. Kita bisa melihat guru dalam memberikan materi maupun tugas. Untuk tugas, kalian lihat tugas, lalu kalian bisa kirim lembar jawaban kalian. Nah teman-teman, setelah kalian masuk ke halaman Edmodo, kalian bisa mulai mengaplikasikan belajar untuk menggunakan aplikasi tersebut, seperti bagaimana cara untuk mengumpulkan tugas, di mana tempat biasanya guru-guru kalian meletakkan materi pertemuan. Biasanya dalam pembelajaran e-learning itu sama seperti kayak pembelajaran online, sama seperti pembelajaran online, seperti dia sudah terdapat jadwal-jadwal untuk absensi pastinya untuk setiap hari ya. Lalu pemberian materi disertai dengan tugas, kuis-kuis dan lain sebagainya. Nah, not penting, pasti nih ya murid-murid akan bosan ketika kita hanya memberikan materi-materi tersebut dalam bentuk Word ataupun e-book ataupun PPT. Nah, saran saya agar murid-murid tidak bosan, maka kita bisa menyertakan video di dalam pemberian materi tersebut. Nah, dari itu saya menyarankan untuk menggunakan aplikasi Sekolah.mu. Nah, di dalam aplikasi ini itu benar-benar di dalamnya banyak sekali video-video menarik yang bisa kita sertakan sebagai materi tambahan untuk siswa-siswi kita dalam belajar learning. Saya juga akan memberikan video dalam mengakses
sekolah.mu ini sebagai berikut. Nah, ini adalah aplikasi dari sekolahmu. Di sini sebelumnya saya sudah membuat akun saya, Estimendi Anggra ini ya. Nah, lalu di dalam beranda kita bisa melihat program-program yang ditawarkan oleh aplikasi sekolahmu. Contohnya, ketika kamu mau mencari program atau video atau materi yang kamu inginkan, kamu bisa cari di cari program. Lalu kalian klik, kalian belajar apa, kelas, atau kalian bisa melihat di filter. Nah, kalian bisa terapkan. Lalu nanti akan muncul beberapa program yang terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris. Di sini lengkap ya, dari SD, SMP, hingga SMA. Lalu di sini ada aktivitas, deskripsi. Nah, aktivitas itu merupakan rentetan aktivitas yang akan kalian alami, yang akan kalian dapatkan ketika ikut program ini ya. Nah, di sini ada banyak sekali video, direction, dan lain sebagainya. Hi guys, welcome back to our channel Kampung English Lessons in Tiru Teaching Tutorial Program with me, Mr. B. Wow. Profesional ya. Nah, selain dari video, di sini juga ada kuis, lalu materi dari ebook, PDF. Banyak banget ya. Nah, lihat. Sini saya udah ambil 4 program. Nanti di situ ada persen kamu dalam mengikuti program itu. Nih, lihat. Kurang lebih aplikasi ini mudah sekali untuk diakses dan dipahami ya, untuk kita melakukan pembelajaran online dari rumah. Nah, di sini juga ada belajar live ataupun kalian bisa mengikuti webinar. Oke, sekian. Gimana setelah melihat video itu, kita bisa lebih semangat kan belajarnya? Selain materi-materi yang banyak disediakan di dalam aplikasi-aplikasi tersebut, teman-teman juga bisa mencari referensi lain, seperti bisa mencari di YouTube dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya yaitu tahapan menggunakan e-learning dalam pembelajaran bahasa Inggris. Sama seperti pembelajaran tatap muka biasa, pembelajaran e-learning ini juga mempunyai jadwal ya. Setelah kita memiliki akun dan bisa menggunakan aplikasi Edmodo ataupun Edmodo dan sekolahmu, kita belajar online yaitu sama seperti tatap muka. Contohnya, pada pertemuan pertama kita menggunakan absensi, lalu selanjutnya dosen memberikan materi dan soal. Lalu setiap pertemuan, maka untuk saran saya, dosen memiliki waktu berdiskusi tentang pembelajaran apa yang siswanya tidak mengerti atau menyelesaikan masalah dalam materi tersebut. Ini ya, ketika kalian sudah mendownload aplikasi Edmodo, ini adalah bentuk dari beranda Edmodo, yaitu tempat dosen memberikan tugas. Ini adalah contoh materi yang diberikan oleh W.E.P. Wadison. Lalu selanjutnya ini adalah tempat pemberian tugas. Kita bisa mengumpulkan tugas di sini. Baiklah teman-teman, sekian video dari saya. Jika terdapat kesalahan yang terlontar dari video ini, saya minta maaf. Kritik dan saran dari teman-teman sangat saya tunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.